sehat, salam semangat. Hari ini Miss Ana akan menyampaikan satu buah good news untuk kalian. Sebelum Miss Ana menyampaikan satu buah good news, Miss Ana mau nanya kabar kalian. Gimana kabarnya anak-anak? Miss Ana harapkan kabar kalian selalu baik dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Nah, dalam good news kali ini Miss Ana ingin menyampaikan satu buah cerita renungan. Nah, cerita renungan yang akan Miss Ana sampaikan menceritakan tentang sebuah kepompong kupu-kupu. Nah, sebuah kepompong kupu-kupu di sini dimaksudkan kalian tentu tahu dan pernah melihat yang namanya kepompong kupu-kupu. Nah, apa sih isi ceritanya? Sekarang Miss Ana akan mulai menceritakannya. Nah, ada seorang anak, dia sedang bermain-main di taman. Sama halnya Miss Ana sedang berada di taman ini ya. Anak tersebut dia bermain-main sepanjang hari di taman. Tidak sengaja ia melihat dahan pada ranting yang cukup rendah. Nah, pada dahan tersebut ia melihat ada sebuah kepompong kupu-kupu. Pada kepompong itu terdapat sebuah lubang kecil di ujungnya. Anak tersebut mengamati lubang kecil pada kepompong tersebut. Ia melihat pada lubang kecil tersebut ada seekor kupu-kupu yang sedang berusaha dengan semangatnya ingin keluar dari kepompong tersebut. Ia terus mengamati kupu-kupu tersebut hingga suatu ketika kupu-kupu tersebut berhenti untuk berusaha keluar dari kepompong itu sendiri. Nah, anak itu pun merasa iba dan ingin membantu kepompong tersebut hingga ia bisa keluar dari kepompong itu sendiri. Anak itu akhirnya mengambil sebuah gunting dan memulai menggunting badan kepompong kupu-kupu tersebut. Nah, kupu-kupu itu akhirnya bisa keluar. Namun, apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu tersebut badannya masih gembung dan kecil. Sayapnya pun masih berkerut. Dia terus mengamati kupu-kupu tersebut yang dia berharap agar kupu-kupu itu nantinya sayapnya mulai bisa berkembang, badannya mulai tumbuh dengan bagus. Ia terus menunggu harapannya itu. Namun harapan tetaplah sebuah harapan. Kupu-kupu tersebut terpaksa harus menghabiskan hidupnya dengan badan yang gembung dan kecil, bahkan sayap yang masih berkerut. Anak itu pun tidak menyadari, ternyata dia membantu kupu-kupu itu bisa keluar dari kepompong, itu menjerumuskan kupu-kupu itu sendiri tumbuh menjadi kupu-kupu yang tidak sempurna. Nah, dari cerita itu kita bisa mempelajari satu buah hikmah. Dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya berproses, perlu yang namanya suatu perjuangan. Jadi anak-anak kalau ingin menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, tentunya harus berjuang, berusaha dulu sendiri. Jangan sedikit-sedikit menjadi anak yang manja. Jangan sedikit-sedikit minta bantuan kepada orang tua ataupun saudara. Tentunya perjuangan itu sangatlah sulit, kadang terasa menyakitkan. Jadi kalian perlu yang namanya suatu proses dan perjuangan itu sendiri. Kalian sendiri punya cita-cita kan ya? Dulu Miss Ana masih kecil juga punya cita-cita. Nah, kalian sendiri juga punya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi pilot, dan masih banyak lagi. Kalian tentu harus melalui proses itu sendiri dengan cara belajar dan mandiri. Oke? Nah, itu tadi good news kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, menjadi renungan untuk kalian supaya menjadi anak yang mandiri, tidak manja, tidak sedikit-sedikit dibantu oleh orang tua atau saudara. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum Miss Ana akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami di sini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita.
Tuhan, terima kasih atas kemampuan, terima kasih atas berkat, semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan menggunakan semua kemampuan dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar nantinya mampu membuat kami menjadi anak yang berkarakter, anak yang selalu mandiri. Lindungilah kami, berkatilah kami dalam mengikuti seluruh kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Serta Tuhan selalu menyertai kami dalam segala kegiatan dan aktivitas itu. Atas nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.